Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik. Apakah sudah makan semua? Sudah. Kayaknya ini masih kurang makan ya, volume suaranya. Baik, untuk sebelum menuju berikutnya diskusi sebelum kegiatan layanan bimbing kelompok, untuk siswa dipimpin berdoa dulu terlebih dahulu. Ayo. Sebelum kita berdoa sama berdoa mulai. Di sini untuk melanjutkan bimbingan kelompok, Pak Guru akan mengasih hiburan dulu sebentar. Ayo, di sini kalian bisa bernyanyi? Bisa enggak? Ayo, tadi yang sebelumnya masuk, apa lagunya tadi itu? Tadi ya, ayo bersama-sama, ayo. 1, 2, 3. Kalian sudah di sini melaksanakan apa kegiatan pada hari ini? Sebelum menuju kegiatan layanan bimbing kelompok, kita akan melakukan kegiatan layanan bimbingan kelompok. Apa yang disebut dengan bimbingan kelompok? Mungkin di sini ada yang tahu? Ya. Bimbingan yaitu layanan yang diberikan kepada siswa untuk berdiskusi, memperoleh informasi dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Tentunya dalam berdiskusi kita menjunjung tinggi asas dalam layanan bimbing kelompok tersebut. Antara lain ada yang tahu? Asas apa saja? Ada 4 itu. Yuk, ada yang tahu? Asas keterbukaan. Apa? Asas apa dulu? Asas keterbukaan. Artinya, ada yang tahu? Ada. Artinya, asas keterbukaan artinya dalam melaksanakan kegiatan inti harus
terbuka, ya, secara transparan, ya, tidak ada yang ditutupi. Yang kedua, ayo apa? Asas apa? Asas kesetaraan. Artinya ada yang tahu? Apa? Asas kesetaraan artinya tanpa ada paksaan yang diterima dengan baik. Yo, yang ketiga lagi. Ayo. Asas ayo apa? Kenormatifan, ya, yang artinya kita dalam berpedoman dengan norma yang berlaku, tidak saling menjatuhkan teman yang lain dan saling menghormati. Yang keempat apa? Asas apa? Yang keempat kerahasiaan, ya. Artinya kita harus menjaga apa yang kita bicarakan. Itu dari layanan kelompok. Jadi mempunyai 4 asas. Asas apa saja? Asas keterbukaan, kenormatifan dan rahasiaan. Dalam kegiatan layanan bimbingan kelompok dengan topik meningkatkan motivasi belajar. Apa yang dimaksud dengan motivasi? Ayo. Apa yang dimaksud dengan motivasi? Yuk, mungkin ada yang tahu? Kelompok sini. Motivasi adalah dorongan yang muncul dari diri seorang untuk melakukan atau berpikir dengan tujuan tertentu, baik sadar atau tidak sadar. Nah, untuk melanjutkan ke berikutnya, faktor apa saja yang mempengaruhi motivasi peserta didik? Ayo, mungkin ada yang tahu? Belum, ya? Nah, untuk melangkah ke berikutnya, nanti Bapak akan menayangkan video pendek dan dicermati secara baik-baik, ya. Gimana, sudah siap?
Tapi kan kalau tadi orang itu posisi berada di imam saja, imam saja. Sedikit pelan bodoh, kontak juga. Andayani Widyaning ke. Dari hasil penayangan video berikut itu mengenai tentang motivasi belajar. Apa kalian sampai di sini paham? Ya. Apa yang maksud yang ditayangkan tulisan? Kenapa? Ya, harus berusaha apa? Ya, tidak gampang mudah menyerah dalam mata pelajaran. Yo, oke. Ya, bersemangat dalam menghadapi pelajaran. Terus, ya tidak mudah putus asa. Apalagi? Ayo. Ayo mungkin yang lain, ya. Keras. Yo. Apa? Ya, berlatih dengan giat. Yang lain lagi yo. Yo, apa? Ayo, gimana Kiki? Ah, ya. Dalam kegiatan ini motivasi belajar, apa yang dimaksud dengan motivasi? Motivasi itu adalah dorongan yang muncul dalam diri seorang untuk melakukan atau berpikir dengan tujuan tertentu. Apa saja yang faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi peserta didik? Mungkin ada yang tahu di sini? Faktor yang mempengaruhi motivasi peserta didik adalah cita-cita, aspirasi siswa,
kondisi jasmani dan rohani siswa, kondisi lingkungan dan berupaya membelajarkan Ayo di sini mungkin ada yang tahu. Ayo. Apa itu? Bagaimana kita harus mempunyai motivasi? Mungkin temannya ada yang tahu sebelum Pak Guru menjawab. Ayo, jadi kelompok sebelah. Ayo gimana? Kita harus mempunyai cita-cita. Nah, kita harus mempunyai cita-cita dan harus kita mempunyai semangat untuk belajar. Pengertian motivasi belajar yaitu dorongan dari siswa untuk mencapai tujuan apa? Tujuan belajar. Ayo, mungkin ada yang tahu contohnya? Ayo, kelompok sini. Untuk mencapai tujuan belajar, yuk. Apa penyebab motivasi? Ya terus. Ya, misalnya pemahaman materi atau pengembangan belajar, ya. Motivasi kita rendah. Ya. Apa penyebab kita motivasi rendah, yuk? Karena tidak bersemangat belajar. Ya, karena kita tidak bersemangat belajar. Bagaimana cara untuk bersemangat? Kita giat belajar dengan tekun. Belajar dengan giat dengan tekun. Misalnya dari pemahaman materi, ya, pengembangan belajar. Dengan adanya motivasi, siswa akan senang belajar. Ayo, di sini apa penting motivasi dalam belajar? Ya, penting. Sangat penting. Motivasi dalam belajar, setiap belajar motivasi baik, motivasi intrinsik maupun motivasi ekstrinsik untuk memegang peran yang sangat penting dalam belajar di sekolah. Dengan motivasi itulah belajar dapat mengembangkan apa? Aktivitasnya atau ide-ide apa, yuk? Dan apa yang sangat penting? Coba dulu dalam kegiatan itu melakukan dengan kegiatan belajar, berdiskusi, ya, dengan kelompoknya masing-masing, ya. Apalagi mungkin dalam di ruang kelompok pada saat sebelum-sebelumnya ada seorang siswa yang belajarnya rendah, disebabkan karena apa?
sebenarnya bodoh tapi tidak memahami apa yang mata pelajaran yang diajarkan oleh guru, sehingga kalian dan teman-temannya ada yang semangat belajar dan ada yang tidak semangat. Contohnya, siapa yang sering malas belajar dari teman sekelasnya kalian waktu itu di kelas? Ya. Kenapa? Karena sering bermain, lupa pada belajarnya atau di rumah ya. Sekarang banyaknya main layangan, main kartu ya, main HP, sehingga banyak mata pelajaran yang ditinggal. Pada saat sampai di sekolah tidak menguasai materi apa yang disampaikan oleh guru, sehingga motivasi belajar siswa menjadi rendah. Jadi kita harus semangat untuk belajar agar tidak ketinggalan atau apa? Yo mungkin terjadi agar tidak mudah mengetahui. Dari sini kalian harus belajar dengan giat agar tidak mudah lupa. Jadi waktu pada saat di rumah kalian harus diatur untuk jam bermain, beristirahat ya, sehingga mudah belajar apa yang akan dikerjakan esok harinya, agar mudah dikerjakan ya. Kita harus mempunyai semangat yang tinggi agar motivasi belajar kita tidak tidak mudah, sehingga dapat memahami apa yang dipelajari pada setiap mata pelajaran. Mungkin di sebelah apa penyebab motivasi rendahnya di kelas kalian? Ayo, terganggu karena apa? Ada teman-temannya yang jadi sehingga tidak fokus pada materi pelajaran. Ayo yang sebelah, alasannya kenapa? Diganggu dan sering ada teman yang baper ya, kata-kata sekarang ya, baper, mengetek ya, sehingga tidak fokus ya apa yang dikerjakan. Maka dari itu, mulai dari sekarang dan seterusnya, kalian harus mampu memotivasi belajar biarpun dimanapun ya, maupun di sekolah, di luar, mengaji ya, untuk selanjutnya. Apabila kita motivasi belajar kita rendah, untuk mengetahui apa saja yang dilakukan seorang diri sendiri, akan mudah lupa ya, tidak akan mengingat apa yang diajarkan oleh guru. Contohnya satu itu harus hilangkan sifat jelek tapi malas belajar ya. Kita harus mempunyai niat motivasi belajar yang tinggi
siswa kita harus memiliki apa? Memiliki semangat memiliki impian. Setiap orang pasti memiliki apa yang diinginkan dicapai di masa depan, sehingga motivasi belajar sangat diperlukan dari sekarang ya. Yang kedua, memiliki cara pandang yang benar tentang bersekolah. Apabila kita tidak benar tentang bersekolah, sehingga menyebabkan kita malas, ya, malas maupun membaca buku, mendengarkan guru pada saat pelajaran, sehingga motivasi belajar kita menjadi rendah. Dengan cara bagaimana agar supaya motivasi kita untuk giat belajar? Ya, tidak malas belajar, yang mempunyai semangat yang tinggi, ya, tidak gampang menyerah, ya, mempunyai cita-cita. Ada yang lainnya mungkin? Cara menumbuhkan motivasi belajar sesuai dengan metode belajar yang disenangi dulu ya. Cari dulu apa yang kita senangi. Secara bertahap kita melakukan apa? Belajar pada yang kita senangi ya. Contohnya pada saat jam istirahat kita membaca buku di perpustakaan. Membaca buku apa? Ya, buku pelajaran, atau ada yang membaca buku cerita, tapi jangan membaca buku komik. Ya, pada saat di sekolah ya, perbanyakkan baca yang berkaitan dengan bertentangan dengan motivasi belajar ya, agar apa? Agar tidak bisa pintar mencapai cita-cita yang diinginkan atau dicapai ya di masa depan. Sesuai dengan metode belajar, kita beri semangat untuk teman yang motivasinya itu rendah ya. Contohnya teman yang SMP kurang menguasai materi belajar, si A sudah menguasai materi belajar. Gimana caranya? Dari grup sini gimana caranya untuk mengajak temannya yang kurang, masih motivasinya rendah? Ya, dan untuk mengajak temannya yang masih kurang mengetahui, ya, apalagi? Ayo. Harus memberi semangat ya kepada teman-temannya yang kondisi belajarnya rendah. Dan di sini kita harus mempunyai semangat yang tinggi agar kelak bisa mencapai tujuan cita-cita. Ya, cita-cita apa yang disampaikan. Betul. Bersemangat untuk memotivasi belajar ya pada tingkat sekolah ya.
tidak boleh tidak boleh malas belajar. Dari apa yang disampaikan dari awal sampai ini, mungkin ada yang belum dimengerti atau sudah paham semua? Ya. Nanti Pak Guru akan mengingat kembali motivasi belajar. Kita harus mempunyai semangat yang tinggi untuk mengetahui apa yang kita tidak ketahui ya. Apabila kita malas memotivasi belajar, kita akan tidak mengetahui dengan sesungguh-sungguhnya ya. Akhirnya pembelajaran kita menjadi rendah. Pentingnya motivasi dalam belajar, dalam setiap pembelajaran. Motivasi baik kita lalui dan laksanakan dengan baik ya, agar tidak mudah melupakan apa yang diajarkan ya. Dengan adanya motivasi belajar, siswa akan ingat belajar dan bersemangat ya, dan boleh saja membantu temannya yang kurang bersemangat belajar. Jangan disepelekan temannya ya, nanti temannya yang materi pembelajarannya rendah dibiarkan atau tidak ditemani ya. Kita harus memotivasi gimana supaya anak itu menjadi pintar, bisa sedikit demi sedikit motivasi belajar. Dari apa yang dari awal sampai akhir ya. Mungkin dari Bapak Guru akan ini ada evaluasi tentang video yang tadi ya. Mungkin diisi kembali ini ya. Ya, saya berikan dulu. Ini langsung dikerjakan, dibaca dulu. Dibaca dulu sesuai apa evaluasi yang tentang motivasi belajar. Dibaca dulu nanti apa. Nah, setelah sudah selesai membaca nanti dikumpulkan di pertemuan selanjutnya ya. Ayo kesannya apa saja yuk tentang motivasi belajar. Apa saja? Ayo. Jadi kesannya ya. Ayo apa? Dengan semangat. Apa lagi? Dengan belajar. Dan kelompok sini ya, tidak mudah pantang menyerah. Ya, terus belajar sesuai apa yang diharapkan pada diri sendiri ya, hingga
mencapai tujuan yang dicapai ya. Mungkin ayo apa lagi? Dari sampai di sini tidak mudah menyerah ya. Pesan-pesannya bersemangat sampai mencapai cita-cita apa yang diinginkan ya, dicapai sesuai dengan pedoman diri sendiri untuk mencapai kesuksesan ya. Dari sekarang ini perlu kita memotivasi belajar. Jangan malas-malas pada saat waktu belajar. Kita harus bersemangat, tidak boleh menyerah ya. Tidak boleh putus asa. Sehingga kita mengetahui apa yang sudah dilaksanakan atau dipelajari dalam memotivasi belajar. Maka perlu diingat kembali motivasi belajar pada siswa sangat diperlukan ya. Jangan dibuat remeh atau main ya. Apabila motivasi belajar sudah dikuasai, maka pelajaran satu pun yang satunya pasti mudah dicerna ya, dilakukan dalam memberikan tugas apapun yang dijelaskan oleh guru. Dari sini apa penyampaian dari awal sampai akhir itu sangat apa? Jelas? Iya. Ada yang mau tanya sampai di sini? Satu atau dua pertanyaan lagi? Ayo. Ada, berarti dari awal sampai akhir apa yang Pak Guru disampaikan sudah paham ya? Ya, dan termasuk video tayangan tadi ya yang berdurasi pendek, mungkin sudah paham ya? Maka di sini kalian sudah kalau memahami apa yang dipahami dari bimbingan kelompok dengan topik motivasi belajar siswa. Semoga apa yang diharapkan tercapai ya. Dan saya akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan berikutnya yang sudah Bu.